Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal ya, selalu di dalam lindungan Tuhan. Untuk teman-teman, tetap semangat ya, apapun yang sedang kalian hadapi saat ini ya, masalah apapun itu. Yakin dan percaya bahwa kalian bisa melewatinya dan selalu jaga energi positifnya ya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadahnya, dan banyak-banyak bermeditasi. Karena jawaban dari semua masalahmu itu ada dalam meditasi. Ketika kamu terkoneksi dengan dirimu ya, dengan dirimu yang sejati, ketika kamu terkoneksi dengan Tuhan, maka kalian akan menemukan jawabannya dari masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi jangan fokus ke dalam ke dalam masalahnya ya. Jangan fokus ke luar diri ya, mencari-cari di luar diri. Karena kalian nggak akan pernah menemukannya ya. Kalian akan menemukan di dalam diri kalian. Jadi masuk ke dalam diri ya, buat perenungan, hening dengan meditasi. Kalian akan menemukan jawabannya, kalian akan menemukan jalannya ya. Bagaimana Kak caranya bermeditasi? Kalian gak harus fokus ke suatu titik ya. Meditasi ya hanya duduk aja, duduk bersila dengan posisi tulang punggungnya lurus ya, tegak. Jangan membungkuk. Dan pejamkan mata, hanya fokus ke dalam tarikan dan hembusan nafas. Itu aja, ikutin aja ya, saksikan nafas itu. Terus ikutin tarikannya, hembusannya, nikmatin ya, rasakan. Ketika nafas itu masuk ya, masuk ke dalam tubuhmu, terus rasakan tubuh kalian itu semakin rileks ya, semakin dalam, masuk ke dalam kesadaran yang paling dalam. Hanya fokus ke dalam nafas ya, jangan mencari-cari sesuatu. Kak, aku nggak bisa meditasi, aku selalu kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang nah, itu hanya halusinasi kalian aja ya. Jadi just fokus ke dalam nafas. Ketika kalian bermeditasi mungkin muncul ya masalah-masalah atau luka-luka ya dalam kehidupan kalian, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarkan saja lewat. Kalian kembali fokus ke dalam nafas ya. Ketika muncul lagi luka-luka itu, kemudian kalian sedih, nggak apa-apa ya. Lewatin aja. Menangis, menangislah, nggak apa-apa ya. Dan sekali lagi, kembali lagi ke nafas. Sampai kalian benar-benar merasa cukup ya. Kita akan cek pesan semesta hari ini, karena udah lama ya guys, kita nggak lihat pesan semesta, apa yang ingin disampaikan kepada kita. Mungkin untukku juga. Jadi kita akan lihat, pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Apa yang ingin disampaikan kepada kita? Pesan semesta untuk kita semuanya. Pesan untuk kita, pesan semesta untuk kita. Pesan semesta untuk kita. Oke, ayo dong. Oke, thank you. Mana ini yang terbuka? Oke. Ini ada mungkin ya teman-teman yang menonton masih terjebak dalam suatu masalah ya, atau kalian meninggalkan suatu masalah tanpa penyelesaian, maka diminta untuk menyelesaikan masalah itu ya. Entah masalah dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun ya, bos atau saudara atau pasangan, siapapun itu. Kalian diminta untuk memaafkan, kalian diminta untuk membereskan masalah itu ya, bersihkan, oke?
Jangan sampai kalian meninggalkan luka ya, jangan sampai kalian meninggalkan rasa sakit, jangan sampai kalian meninggalkan dendam apalagi ya. Terkadang kita nggak sadar dengan apa yang telah kita perbuat ya, ketika kita bersama seseorang itu atau bersama teman ataupun di lingkungan pekerjaan atau keluarga atau siapapun ya. Kita pasti pasti ada namanya kesalahan yang tanpa kita sadari ya, entah itu dengan ucapan atau perbuatan kita atau sikap kita ya. Jadi makanya kita perlu menyadari itu ya, perlu merenung setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Selalu merenung, selalu sadar dengan apa yang kita lakukan. Jangan ya hidup aja gitu. Nah ya, selalu hidup dengan penuh kesadaran sehingga apa? Sehingga kalian gak meninggalkan yang namanya karma buruk ya. Kalian gak meninggalkan yang namanya luka, rasa sakit di orang lain. Baik itu rasa sakitnya dari ucapan kita atau perbuatan kita yang gak pernah kita sadari ya. Jadi perlu diperhatikan, hati-hati dengan semua itu karena bisa meninggalkan karma yang harus kalian bersihkan di kehidupan yang akan datang ya. Jadi selesaikan, maafkan ya seseorang, mungkin teman, saudara, siapapun, keluarga yang pernah melukai kalian, pernah menyakiti kalian, maafkan mereka ya. Karena mereka hanyalah alat, mereka hanya alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji kita, untuk menempa kita, untuk ngasih pelajaran kita ya. Jadi kita belajar itu nggak hanya di sekolah guys. Jadi dunia ini adalah tempat kita sekolah. Oke? Pelajarannya adalah kehidupan kita. Gurunya adalah mereka. Ya, mereka yang dihadirkan ke dalam kehidupan kita. Bisa anak, pasangan, orang tua, teman, saudara, siapapun itu. Mereka adalah guru kita. Mereka hanya alat, alatnya Tuhan untuk menempa kita. Jadi jangan pernah kalian membenci ya, jangan pernah kalian menyimpan rasa sakit hati ataupun dendam. Karena ada Tuhan di balik mereka. Ya, Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Jadi selesaikan ya, selesaikan masalah-masalah yang belum selesai. Maafkan mereka dan minta maaflah. Walaupun kalian merasa nggak bersalah, ya. Itu menurut versi kalian nggak salah, ya. Tetapi kita sering nggak sadar guys, ya. Sering nggak sadar kita nyeletuk, sering nggak sadar kita ngucapin sesuatu yang membuat hati orang lain tersinggung atau terluka, ya. Jadi apa salahnya sih kita meminta maaf? Itu nggak akan mengurangi dosa kita kok ya. Itu nggak akan mengurangi pahala kita. Justru malah kita akan jadi orang yang naik levelnya ya, derajat kita naik. Jadi jangan pernah malu atau jangan pernah bosan untuk meminta maaf. Oke? Selesaikan ya, selesaikan masalahnya dengan siapapun itu. Aku rasa banyak teman-teman yang menonton ini sedang ada masalah ya dengan keluarga atau siapapun itu yang mungkin masih menggantung ya, mungkin masih belum terselesaikan sehingga kartu ini turun. Kalian diminta untuk bersih-bersih. Bersih-bersih dari energi negatif yang ada di luaran ya, yang ada dalam diri kalian. Itu yang dimaksudkan kartu ini. Energi negatif itu nggak melulu setan, jin, ataupun apa guys. No, energi negatif itu bisa rasa sakit hati, ya, dendam, rasa yang sifat buruk pada diri kita itu harus kita bersihkan, ya, harus kita sapu, ya. Dengan banyak-banyak meditasi kita bisa menyeimbangkan itu. Maka sering-seringlah meditasi. Ada apa lagi pesan semesta untuk kita? Kita kan udah lebaran guys ya. Mungkin juga kalian secara fisik kalian memaafkan, tetapi tidak di hati kalian. Aku lihat ya, ada hati kalian masih terluka mungkin ya dengan ucapan seseorang atau kata-kata seseorang. Maafkan mereka ya. Atau dengan sikapnya seseorang. Mereka hanya alat loh. Mereka hanya alat untuk menguji kalian.
entah menguji kesabaran kalian, keikhlasan kalian. Ambil pelajarannya ya. Time for net. Kemudian ketika kalian sudah menyelesaikan masalah itu ya, kalian sudah memaafkan mereka mungkin dari hati yang paling dalam ya. Kemudian mereka sudah memaafkan kalian. Kalian akan merasa tenang ya, hidup dengan penuh kedamaian ya. Kalian bisa tidur dengan nyenyak di sini. Hati kalian bisa tenang ya, bisa damai. Dan di sini kalian diminta untuk time for nap, beristirahat siang. Maka singkirkan diri kalian dari energi-energi yang gak penting ya, yang energi-energi negatif yang dari luar ya. Mungkin juga ada seseorang yang selalu nge-trigger kalian, selalu memancing ya, selalu memicu kemarahan kalian ya, ataupun emosi kalian. Perhatikan, kendalikan diri kalian ya, jangan terpengaruh dengan mereka, dengan energi negatif yang datang. Di sini kalian diminta untuk berdiam gitu. Maksudnya jangan diladenin ya. Istirahatkan hati. Maksudnya kalian jangan terpancing emosi. Agar apa? Agar kalian gak meledak-ledak. Agar apa? Agar hati kalian gak sakit ya. Pikiran kalian gak berkecamuk ya. Kalian gak stres. Kalian diminta untuk itu. Bodo amat gitu loh. Misalkan ada orang yang ngatain kalian, hey, kamu apa aja deh ya yang ngata-ngatain kalian yang beginilah. Apalagi di zaman sekarang ini banyak maaf yang mungkin statusnya single mom atau statusnya sudah nggak berpasangan lagi, atau baru bercerai, atau baru ditinggal pasangannya mungkin meninggal, maaf ya. Dan banyak apalagi kalau hidup di kampung ya, banyak orang ngomongin inilah, ngomongin itulah. Jangan didengarkan ya, jangan didengarkan. Istirahatkan hati kalian, jangan dimasukkan ke hati. Biarkan masuk dari kuping kanan, keluarkan dari kuping kiri. Ya, jangan terpengaruh dengan energi negatif itu. Ya, jangan seperti yang aku bilang tadi ya, masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Oke, jangan dihiraukan. Di sini kalian diminta untuk beristirahat siang ya. Jangan stres. Istirahatkan hati kalian dari luka-luka. Singkirkan ya. Sebenarnya yang menentukan luka atau tidaknya hati kita itu adalah diri kalian sendiri loh, dari kita sendiri loh guys. Ya. Jadi kendalikan rasa, kendalikan hati. Mungkin juga ada teman-teman yang di sini kesehatannya terganggu ya, atau kalian terlalu lelah, atau kalian terlalu capek ya dalam pekerjaan, dalam kehidupannya sehari-hari sehingga kartu ini turun. Kalian diminta untuk beristirahat yang cukup ya. Istirahat siang itu penting, nggak harus lama, sejam ataupun 2 jam, no. 10 menit ya, kita perlu tidur siang, 10 menit atau bahkan 15 menit, paling lama 30 menit ya. Kita perlu mencharge energi kita dengan tidur siang. Oke, ini untuk teman-teman yang mungkin terlalu capek ya dengan kehidupannya sehari-hari, dengan pekerjaan sehari-hari di rumah. Oke. Tidak ada tempat yang nyaman seperti di rumah. Aku nggak tahu. Ada sebagian teman-teman yang di sini udah terlalu terlalu terjebak ya dalam terlalu nyaman gitu. Maksudnya di suatu tempat, entah itu di dalam keluarga atau di suatu tempat pekerjaan atau apapun itu ya, sehingga kalian aku ngelihat nggak ada perkembangannya. Kalian terlalu nyaman di sana, nggak ada kayak nggak berani keluar dari zona nyaman. Maka keluarlah agar kalian bisa berkembang ya. Menurut kalian nggak ada tempat ya, nggak ada tempat selain tempat kalian ini
ya aku nyaman di sini. Jangan-jangan nanti kalau aku keluar aku nggak bisa menemukan ketenangan di luar sana. Aku nggak bisa menemukan kedamaian. Aku nggak bisa menemukan ini kalau dalam hubungan ya. Kalian terjebak di dalam energi seseorang. Oke. Kemudian walaupun mungkin sakit atau apapun itu ya, ataupun keluarga yang toksik ya, tetapi aku nggak tahu kalian merasa nyaman aja di sana, merasa nyaman dengan semua itu. Sebenarnya terjebak di zona nyaman yang tidak nyaman ya. Banyak ya guys, nggak aku ambil ada 3 ini. Sebenarnya nyaman atau nggak nyaman, ini aku pegang kartu ini pusing guys. Entah kenapa. Kartu ini keluar energinya berat ya. Aku nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang gimana ya, kayak di dalam sebuah lingkungan ya, sebuah keluarga, ada keluarga yang nguras energi ya. Kalian nggak bisa keluar dari sana ya. Kalian merasa harus di sana gitu. Jadi jangan jangan memaksakan dirimu ya. Lakukan yang menurut kamu terbaik untuk dirimu, untuk jiwamu, untuk hidupmu ya. Dan bagaimana nanti kalau misalkan aku keluar, bagaimana keluargaku begini, bla 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 bla. No, ya. Setiap manusia tuh punya jalan kehidupannya masing-masing. Gak kamu, gak anakmu, gak pasanganmu, gak ke ibu atau ayahmu, adik, kakak, semua apalah ya. Mereka punya jalan dan pelajaran kehidupannya masing-masing. Jadi nggak harus kamu stay di situ ya. Kamu mengayomi mereka, kamu apa ya, kayak aku kan jadi tulang punggung begini. No, gak harus kamu stay di samping mereka. No, ya. Kamu bisa support mereka dengan nggak secara dengan materi fisik ya, dengan energi pun kalian bisa. Oke? Kenyamanan bisa kita ciptakan dengan energi kita ya. Walaupun mungkin di lingkungan kita ini orang-orangnya toksik, oke? Keluarga kita toksik ya. Tetapi kita bisa menjadi cahaya buat mereka dengan energi positif kita. Jadi ketika mereka toksik, kalian nggak harus membalasnya dengan sikap yang toksik. Oke? Dan seperti yang aku bilang tadi, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak apa namanya ibadahnya dikencengin sehingga kalian bisa menyeimbangkan energimu dengan energi mereka yang toksik, ya. Mungkin kalian adalah salah satu cahaya di sebuah aku nggak tahu ya, mungkin pekerjaan, di lingkungan pekerjaan ataupun di dalam keluarga ya. Jadi kalian yang harus menyeimbangkan. Jangan kalian pusing, Kak aku lelah, aku begini, aku lelah dengan energi mereka yang terlalu itu karena kalian apa ya, nyerap gitu. Jadi jangan terpengaruh ketika mereka mungkin ngajak berantem, ketika mungkin mereka apa ya, biasalah ya di dalam keluarga biasanya kan ada tuh energi yang nyerap banget. Jadi kalian jangan terpengaruh. Usahakan yang kalian pancarkan itu energi positif, ngadem gitu. Oke, misalkan ada ibu yang cerewet atau kakak yang cerewet atau siapapun ya, yang cerewet gitu, terlalu cerewet, terlalu ngatur-ngatur atau apalah. Kalian slow down ya, kalian ademin aja. Oke, iya, diiyain aja. Nggak usah, enggak, aku nggak begini, 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 ngotot gitu. Jadi kalian itu berperang. Nah ini nih kalian bisa menarik energi negatifnya mereka. Keserap, jadi kalian stres, jadi kalian pusing, oke? Jadi yang menciptakan kedamaian, yang menciptakan sebuah, apa ya, kerukunan itu aku rasa kamu. Ya, kamu yang membawa cahaya di dalam rumah itu. Kamu yang membawa cahaya di dalam lingkungan itu. Jadi lakukan, ya. Itu mungkin adalah tugasmu, itu adalah misi jiwamu. Gak tahu kenapa aku ngomong seperti ini, mungkin adalah salah satu teman, salah satu ya dari kalian yang menonton, ada misi kalian di situ, ya.
Misi jiwa kita itu nggak melulu sebagai seseorang yang healer ataupun seseorang yang pencerah spiritual atau ya nggak hanya melulu soal itu. Seorang guru mungkin, no ya. Jadi misi jiwa kalian mungkin ada di dalam keluarga kalian. Kalian adalah cahaya ya di dalam keluarga itu. Jadi ya banyak-banyak meditasi ya, banyak-banyak meditasi agar apa? Agar energi kalian itu power gitu, nggak terkuras. Aku nggak tahu kenapa aku pusing banget ketika masuk ke dalam energi ini. Aku rasa ada sebagian teman-teman yang malah mengalami itu ya. Ya pusing, stres, keserap energinya, terlalu lelah. Aku merasakannya. Jadi dengan cara kalian bermeditasi ya, banyak-banyak ibadahnya dikencengin. Minta petunjuk kepada Tuhan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan keluarga ini? Minta petunjukmu, minta cahayanya ya. Ada sebuah karma keluarga yang harus kalian selesaikan, ya, yang harus kalian putuskan. Makanya mungkin kalian sebagai orang yang terpilih ya, kalian adalah cahaya di dalam rumah itu. Kalian adalah cahaya di dalam keluarga itu. Biasanya ada salah satu ya di dalam keluarga itu orang yang terpilih ya untuk memutus ya, untuk memutus karma biasanya ya, untuk membuat perubahan di dalam rumah itu. Tuh ya, meditasi. Aku tadi sudah bilang dulu ya, dan kartu ini turun. Diminta untuk banyak-banyak meditasi ya, banyak-banyak bersatu ya dengan diri sejati ya. Koneksikan dirimu dengan batinmu ya, koneksikan dirimu dengan Tuhan, koneksikan dirimu dengan alam semesta ya. Ada ketika kalian bermeditasi, maka banyak ya cakra-cakra dalam tubuh kita itu dia aktif ya, dia terbuka, dia terbersihkan sehingga apa? Sehingga kalian bisa menyeimbangkan energi-energi negatif yang ada di sekeliling kalian. Itu dengan caranya alami ya, entah itu caranya dengan kalian seperti aku ya, sering itu mengalami mual ya, ketika kalian pusing menghadapi seseorang ya, masalah di dalam keluarga kalian mungkin seseorang ya, kalian bisa membersihkannya, bisa menggrounding ya, entah itu dengan cara kalian mengeluarkan energinya ya. Kalau aku mah seperti kayak orang masuk angin tuh guys ya, sendawa terus ya, itu membuang energi dalam diri ya, energi negatif. Kemudian terkadang muntah ya, mual, dan itu kita akan menjadi ringan gitu energinya. Itu caranya. Kemudian ada sebagian orang dengan grounding keluar ya, ke alam, meditasi di alam terbuka, itu sangat bagus juga. Itu caranya membersihkan, caranya grounding ya, dari energi negatif yang ada sekeliling kita. Perlu perhatikan ya teman-teman, mungkin merasa pusing ketika berada di satu pertemanan, mungkin ketika kalian bertemu dengan seseorang, ketika kalian bertemu dengan satu keluarga atau di lingkungan pekerjaan kalian, dan kalian pulang-pulang capek, pusing, berat, kemudian kayak lelah. Perhatikan, itu kalian nyerap energi ya. Jadi diperlukan grounding ya. Kalian keluar ke alam, napak kaki, peluk ya, peluk batang pohon, itu sangat bagus sekali ya. Dan kalau bisa ya keluarkan kayak yang seperti yang aku lakukan ya, dengan ngeluarin energi negatif itu, kayak ngeluarin angin gitu, kayak orang masuk angin tuh, tahu nggak guys, yang sendawa terus ya. Itu bagus banget. Banyak-banyak beribadah ya, diminta untuk itu. Mungkin ada sebagian teman-teman yang yang terlalu sibuk ya dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan dunia 3D ya, sehingga kalian melupakan 5D-nya. Maka diminta untuk itu ya, diminta untuk nih banyak-banyak meditasi agar kalian
Meditasi itu bisa meningkatkan kesehatan tubuh, fisik ya, kesehatan batin, kesehatan jiwa, pikiran, semuanya. Kuncinya ada dalam meditasi. Karena dengan meditasi, 7 cakra kita ya, roda dalam diri kita itu ada di dalam tubuh kita ada 7 cakra utama guys. Sebenarnya banyak cakra, tetapi cakra yang utama itu ada 7 ya. Dari cakra dasar ya, cakra seks, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna dan cakra mahkota. Itu harus kalian bersihkan caranya dengan meditasi. Maka hidup kalian akan berubah total. Serius. Kalau enggak, buktikan dan ketika kalian sudah membuktikan hasilnya, kalian kembali ke dalam readingan ini. Oh benar kak, gini-gini ya. Itu aku ada meditasi, tapi itu meditasi terpisah ya guys, hanya untuk ke cakra-cakra yang tersumbat ya. Jadi ketika kalian merasa cakra dasarnya tersumbat, maka kalian akan bisa meditasi menggunakan meditasi cakra dasar yang udah aku buat ya. Ketika kalian merasa cakra sekku tersumbat ya, cakra seks tersumbat itu banyak ciri-cirinya ya. Dengan penyakit-penyakit yang terhubungan dengan dengan produksi ya. Misalkan mandul ya. Jika kalian punya lama mungkin sudah menikah, nggak punya anak ya, belum punya keturunan, maka perhatikan itu cakra seks kalian tersumbat. Maka kalian harus sering-sering meditasi cakra seks ya. Kemudian infeksi salur kemih ya, kanker serviks, kemudian prostat ya guys, yang penyakitnya laki-laki itu ya, kanker prostat. Nah perhatikan. Kemudian banyak mungkin yang merasa kayak kurang nafsu dengan pasangan ya, itu cakra seksnya tersumbat, jadi kayak nggak gairah gitu. Maka sering-sering meditasi di cakra seks ya. Banyak sebenarnya, pelajari itu ya. Aku udah bikinin satu persatu. Itu untuk membersihkan, untuk menyembuhkan ya. Menyembuhkan penyakit juga. Jadi ya sering-sering meditasi. Nanti aku akan bikin meditasi 7 cakra ya. Itu pembukaan dulu ya. Pembukaan 7 cakra. Jadi ketika cakra kalian sudah terbuka, meditasi 7 cakra, itu satu sekali duduk ya, meditasi 7 cakra. Kalau yang aku buat saat ini kan di playlist itu adalah setiap cakra-cakra itu hanya untuk menyeimbangkan cakra dan menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu yang terhubung dengan cakra-cakra tertentu. Itu bisa pakai meditasi itu yang sudah aku buat. Dan insya Allah segera aku bikinin meditasi yang pengaktifan 7 cakra ya guys. Jadi ditunggu aja. Jangan terlalu sibuk dengan dunia 3D ya, kalian akan chaos. Kalian akan semakin stres ya. Dunia 3D itu seperti apa sih kak? Dunia fisik ya. Jangan terlalu fokus ke dalam hubungan ya, ke dalam finansial, pekerjaan. Slow down ya, relax. Serahkan semuanya pada Tuhan. Sekali lagi banyak-banyak ibadah, banyak-banyak meditasi. Pesan semesta apa lagi nih? Tuh guys, ketika aku pegang kartu ini, tadi masuk ke dalam energi ini pusing, berat banget. Dan ketika aku masuk ke dalam energi ini, rasanya plong gitu. Enteng. Sebenarnya penyakit-penyakit dalam tubuh kita ya, itu karena ada sumbatan-sumbatan ya dari di setiap cakra-cakra tubuh. Jika cakra itu tadi tersumbat, maka banyak orang yang mengalami penyakit-penyakit ya, bahkan sampai penyakit mematikan, kanker ya, kemudian tumor, kemudian apapun itu, liver, semuanya itu kuncinya ada di cakra itu tadi guys ya. Dan obatnya adalah hanya meditasi. Kalian nggak perlu ke dokter, kalian nggak perlu ke manapun ya. Obatnya hanya meditasi. Obatnya hanyalah nafas kalian. Jadi ya, kalian nggak perlu obat-obatan yang mahal. Nafas kita itu adalah obat.
obat yang paling mujarab dari bermacam-macam obat. Kalian gak butuh apapun, ya. Obatnya ada dalam dirimu, jika kalian tahu. Aku udah buktikan sendiri ya. Aku ngomong seperti ini karena aku udah buktiin. Dulu ya, dulu aku punya banyak banget guys keluhan, banyak banget. Sakit pinggang yang gak sembuh-sembuh bertahun-tahun ya. Gak bisa duduk lama, gak bisa berjalan lama, gak bisa berdiri lama, gak bisa ngangkat berat ya. Dan kemudian asam lambung ya, asam lambung akut itu. Makan serba salah ya. Kemudian pusing kepala, sering pusing. Dan sekarang aku merasa hidupku lebih sehat ya, lebih apa ya, pikiran tenang ya, merasa apa ya, penuh dengan kedamaian hanya dengan bermeditasi guys. Kalian akan ya kita nggak butuh obat-obatan. Makanya ini nggak diajarkan di sekolah ya. Karena apa? Jika pelajaran ini diajarkan di setiap sekolah-sekolah, maka rumah sakit nggak akan laku, dokter juga nggak akan laku. Makanya sekarang ini nggak, sebenarnya sekolah itu hanya untuk apa ya guys, untuk kalau meditasi diajarkan di sekolah kita diajarkan yang namanya pelajaran spiritual, pelajaran yang namanya apa ya, energi ya. Energi itu di pelajaran IPA ya. IPA itu hanya diajarkan energi padat ya, energi gas apa itu, bukan energi dalam diri. Kita nggak itu ya, energi negatif, energi positif itu nggak pernah diajarkan di sekolah. Nggak tahu apa yang diajarkan di sekolah kita ya guys ya. Perasaanku nggak ada itunya, nggak ada apa ya, manfaatnya ya. Kita bisa baca itu aja sih, kita bisa baca, nulis itu sebenarnya. Tapi kalau banyak kan ya, banyak orang yang sekolahnya tinggi, mungkin juga S1, S2, apa yang mereka dapatkan sekarang? Mereka nggak jadi apa-apa, ya kan? Pengangguran yang iya. Banyak kok contohnya ya. Itulah maka spiritual itu penting. Fleksibel. Oke, ada ego diri yang perlu kita turunkan di sini. Ketika kalian bermeditasi, ketika kalian udah masuk ya ke sini, ke dalam diri, ketika kalian sudah apa ya, ibadah kalian sudah naik, energi kalian sudah berubah, maka kalian akan bisa mengontrol ya. Kalian bisa mengontrol ego dalam diri kalian. Kalian bisa mengontrol emosi kalian. Kalian bisa mengontrol energi hitam yang ada pada diri kita, energi negatif yang ada pada diri kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi banyak-banyak meditasi ya guys. Aku sering banget ya ingetin teman-teman semuanya yang masuk ke dalam channelku. Mungkin ya, dari sekian banyak channel tarot, jarang yang membahas soal ini. Jarang banget yang ngebahas soal masalah yang seperti aku bahaskan ya, karena mereka hanya akan membahas soal percintaan, hubungan, tidak dengan perkembangan diri atau perkembangan jiwa ya, ataupun kesehatan. Jadi beruntung kalian jika menemukan channelku. Ya. Bersyukurlah. Oke. Jadi orang-orang yang terpilih yang mampir ke sini berani mengambil langkah. Hati-hati ya, ini kartu ini muncul, kalian diperingatkan ya, hati-hati, jangan gerusa-gerusu, oke? Jangan apa ya, kayak dalam mengambil langkah, dalam mengambil keputusan, jangan gerusa-gerusu, jangan terlalu mengikuti ego ya, ikuti kata hati, ikuti intuisi. Oke, ketika kalian bermeditasi, intuisi kalian akan semakin tajam. Jadi kalian gak akan terpengaruh lagi dengan energi-energi negatif yang datang. Kalian bisa merasakan mana orang yang baik, mana orang yang tulus, mana orang yang hanya memanfaatkan.
Kalian akan merasakan itu ketika kalian sering bermeditasi. Karena apa? Secara otomatis cakra mata ketiga itu akan terbuka, akan aktif. Nggak melulu melihat sesuatu ya guys. Mata ketiga aktif, mata ketiga terbuka, itu nggak melulu melihat sesuatu, no. Ya, itu intuisi kalian semakin tajam. Kalian bisa merasakan, ya. Kalian bisa merasakan yang benar, yang salah, yang baik, yang enggak, ya. Itu namanya mata batin. Mata batinnya terbuka. Jadi di sini kalian diminta untuk menggunakan intuisi ya dalam mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah langkah. Jadi jangan gerusa-gerusu gitu, hati-hati agar kalian agar kalian nggak terjerumus, ya, agar kalian nggak kejebur ke dalam sumur. Maksud aku, gimana sih guys? Ngerti nggak sih maksudnya? Agar kalian nggak terjerumus gitu. Hati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Pertimbangkan baik-baik ya. Selalu ikutin intuisi, selalu ikutin mengenal getaran ya guys. Belajar mengenal getaran energi. Sebenarnya kelihatan orang jangan pernah menyerah ya. Kartu ini turun. Jangan pernah menyerah. Mungkin kalian sudah banyak mengalami kegagalan ya. Entah itu dalam pekerjaan, usaha, dalam hubungan, semuanya. Jangan pernah menyerah. Jika kalian jatuh, maka bangunlah lagi, berdiri lagi ya. Selalu berdiri kokoh, tetap kuat ya dalam segala situasi. Aku nggak tahu ini ada energi seseorang yang single mom, ya, single mom yang beban dan tanggung jawabnya besar sekali untuk anak-anaknya. Yang kuat ya, yang kuat. Aku tahu kamu adalah wanita yang kuat. Kamu adalah wanita yang mandiri. Kamu adalah wanita yang aku lihat pekerja keras ya. Tetap semangat, yakin dan percaya bahwa Tuhan alam semesta sudah menyiapkan hadiah untukmu di depan sana. Jangan pernah patah semangat, ya. Jangan pernah putus asa. Tetaplah menjadi wanita yang kuat. Tetaplah menjadi seorang ibu yang kuat. Oke? Kamu gak membutuhkan siapapun untuk bersandar. Kamu sudah kuat dengan dirimu sendiri. Kamu sudah kuat menopang ya anak-anakmu. Sampai di detik ini. Sampai saat ini. Maka ucapkan terima kasih ya kepada dirimu. Ucapkan terima kasih kepada tubuhmu. Sehingga karena ya sampai detik ini kalian masih sehat. Sampai detik ini kalian masih bisa bertahan. Sampai detik ini kalian masih berdiri, kokoh, kuat ya. Maka jangan pernah berhenti untuk mengucapkan terima kasih kepada dirimu. Oke? Aku melihat ada single mom yang kuat sekali di sini ya. Semangat ya para single mom. Satu lagi. Wow. Tuh, diklarifikasi nih guys. Ya. Jika kalian sudah menyatu dengan diri, oke? Kalian kalian sering meditasi. Ibadah kalian sudah dikencengin ya, ibadah kalian semakin bagus gitu. Dan apa yang akan kalian dapatkan? Energi positif kalian memancar ke alam semesta. Jadi energi kalian selaras dengan energi alam semesta. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian batin gitu. Oh, kok aku pengen ini ya, itu langsung dihantarkan kepadamu. Kok aku pengen ke sana ya, kok aku pengen beli ini ya, kok aku pengen punya ini ya. Itu langsung terkabul gitu. Jadi kalian bisa kalian bisa menarik ya, kalian bisa menarik apapun yang kalian inginkan. Dan hati-hati
Ketika energi udah di dalam energi ini, hati-hati dengan pikiran, oke? Hati-hati dengan pikiran negatifmu. Karena apa? Karena apa yang kamu pancarkan itu yang akan kamu tarik. Oke, jadi powerful sekali energinya jika kalian sudah berada di dalam posisi ini, di energi ini. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan apa yang kamu pancarkan. Maka selalu pancarkan energi positif ya. Selalu berpikir yang positif. Karena apa? Karena itu yang akan kamu dapatkan. Seseorang yang sudah di energi ini guys, energinya powerful sekali. Ya, selaras dengan semesta. Kalian bisa berkomunikasi dengan semesta. Nggak dengan cara ngomong ya, semesta begini, no. Tetapi dengan getaran energimu, dengan pancaran energimu. Sebenarnya unik guys ya, unik. Jika kalian sudah di sini energinya, wow, sangat luar biasa sekali. Apapun, baik itu kesuksesan, cinta, ya, apapun yang kalian inginkan, kalian bisa menariknya. Maka sering-sering meditasi, masuk ke dalam diri, ya, seimbangkan energi di 7 cakramu, agar apa? Agar kalian bisa menarik apapun yang kalian inginkan. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Mengalir saja ya. Nggak tahu kenapa, aku nggak mau lihat ke belakang, jadi terlalu lama nanti ya. Udah cukup lama aku ngoceh. Dan di sini mengalir saja ya dalam kehidupan ini. Jangan terlalu stres, oke? Jangan terlalu pusing ya. Jangan terlalu sedih juga, karena di sini aku lihat di belakang ya. Tuh lihat. Ada yang merasa orpan di dalam satu, aku nggak tahu, mungkin di dalam keluarga ya. Wow, ada penyesalan, ada apa ya? Ada peratapan di sana. Jangan terlalu ya. Jadi mengalir saja. Lupakan yang sudah berlalu, selesaikan, dan jangan terlalu pusing memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Just here and now. Fokus di kehidupanmu saat ini, hari ini, dan detik ini. Oke? Jadi semangat ya, aku rasa ini adalah pesan semesta hari ini, semoga bermanfaat dan membantu. Ambil ya pesan positifnya dan tinggalkan yang negatifnya. Jadi semangat ya untuk single mom. Jangan hati-hati dengan pikiran-pikiran negatif, energi yang kalian pancarkan. Oke guys, aku rasa sampai di sini pesan semesta hari ini. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.